Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Naifa. Di sini kita akan membahas bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Kedua, IP public dan private. Ketiga, classful dan classless addressing. Keempat, kasus subnetting 1, kasus subnetting 2, kasus subnetting 3. Lalu konsep blok subnet, IP versi 4, delivery type. Lalu yang terakhir konsep switch dan router. Langsung saja kepada materi yang pertama. Di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke 192.168.1.1, perangkat lain, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classless A, B, dan C yang sudah diatur. Di sini terdapat isi PT, PCO, dan isi 1 PC, PT. Di sini IP-nya yang membedakan adalah yang belakang. Yang ini 1.1, yang ini 1.2. Lalu di sini ada 4 nomor. Yang pertama adalah XXX, yang kedua adalah 0 sampai 255, yang ketiga 192.168.1.1/24, yang keempat slice 24 sampai 256. Oke, lalu yang materi kedua ada IP public dan IP private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Lalu di sini ada alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Di sini ada kelas dan private address range. Nah, ini terdapat 3 kelas ya, A, B, dan C. Dan di sini memiliki address yang berbeda-beda. Nah, di sini pada materi yang ketiga kita ada classful dan classless addressing. Nah, di sini ada IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Lalu IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 888.8 dan 8.844. Lalu di sini ada IP public address. Di sini memiliki 5 kelas, ada A, B, C, dan E. Lalu IP range-nya ini bisa kalian baca. Lalu hotspot network-nya yang memiliki adalah A, B, dan C doang. Di sini juga default subnet mask-nya yang memiliki A, B, dan C doang. Di sini slash notation juga A, B, dan C. Lalu di sini ada 90.38.3210. Di sini juga berbeda ya. 168.67.36.77. Di sini memiliki 3 kelas. Private IP address range-nya memiliki IP yang berbeda-beda dan subnet mask-nya juga berbeda. Lalu yang di tengah ini adalah 10.100.14.21. Nah, di sini kita masih pada materi yang sama. Di sini juga memiliki classful addressing, yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Lalu classless addressing, yaitu pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelas. Di sini juga memiliki gambar yang sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu jumlah alamat kelasnya adalah 16.777.214.
Jumlah alamat host 65.534. Lalu jumlah alamat hostnya juga 254. Di sini kita lanjut materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Di sini untuk melakukan proses subnetting diperlukan prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range yang bisa digunakan. Lalu keterangannya ada prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain. IP broadcast alamat yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Range IP yang bisa digunakan yaitu XXXXX sampai XXX. Di sini juga masih sama kasus subnetting. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama ya guys, ada 1.172.10.1 dikali PC sama dengan 6. Lalu jawabannya adalah prefix sama dengan 32 min X2 pangkat A, lalu 32 min 3 sama dengan slice 29. Total IP-nya 2 kuadrat min 29, 2 pangkat A min 8 sama SM sama dengan 256 min total IP 256 min 8 sama dengan 248. Lalu IPN-nya adalah 0.8.16, IPB 7.15, 172.10.1.10, 172.10.1.7. Lalu yang terakhir 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Di sini masih sama kasus subnetting, tapi ini soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu 192.168.0 dikali PC 30. Jawabannya prefix sama dengan 32 min X2 kuadrat sama dengan 32. 32 min 5 sama dengan slice 27. Total IP-nya 2 kuadrat min 27, 2 pangkat A min 32 sama dengan 256 min total IP 256 min 32 sama dengan 224. IPN-nya 0.32.68, IPB 31.63, lalu ini 192.168.0.0, 192.168.0.31, lalu yang terakhir 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Oke, lalu pada kasus subnetting yang terakhir yaitu kasus subnetting contoh soal yang ketiga adalah 192.168.16 dikali PC sama dengan 60. Jawabannya prefix sama dengan 32 min X 26 sama dengan 64. 32 min 6 sama dengan slice 26. Total IP sama dengan 232 min 26. Lalu 26 di 26 min 64 sama dengan 256 min total IP. 256 min 64 sama dengan 192. IPN-nya 0.68.128. IPB-nya 63.172. Lalu 192.168.16.0, 192.168.16.63. Lalu yang terakhir 192.168.16.1 sampai 192.168.15.6. Di sini pada materi yang ketujuh kita mempunyai konsep blok subnet, yaitu 10.10.10.0/27. IP networknya 0,32.64,98 dan lain-lain. IP broadcastnya 31,63,95 sama dengan titik-titik dan lain-lain ya. Lalu di sini punya lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Materi yang ke-8 yaitu materi yang akan kita bahas adalah IPv4 delivery type. Di sini ada unicast atau one-to-one communication, lalu multicast, one-to-many communication, dan broadcast adalah one-to-all communication. Di sini materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, lalu router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network.
Oke, sekian pembahasan saya pada materi MTCNA bab 4 ini. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan.